buka di Mazmur ya. Tema kita hari ini adalah tentang tenang di tengah tekanan. Diambil dari Mazmur pasal 3. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur 3 ini Mazmur Daud diberi judul oleh LAI ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidurku, bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat atas umatmu. Sampai di sini untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara, setiap orang pasti pernah tertekan, baik oleh masalah keluarga, pekerjaan, oleh masalah studi, masalah pelayanan, atau mungkin juga karena khawatir akan masa depan. Ya, apalagi orang yang makin lebih lama hidup, lebih banyak atau sudah lebih banyak melalui tekanan-tekanan. Ya, ibarat seorang pilot yang sudah bertahun-tahun terbangkan pesawat, tidak mungkin tidak mengalami angin badai selama penerbangannya. Justru keadaan itu membuat dia lebih pengalaman bagaimana keluar dari tekanan angin yang kencang. Nah, Mazmur 3 ini adalah pengalaman hidup Daud ketika melarikan diri dari anaknya Absalom. Saudara bisa lihat di 2 Samuel pasal 15 di situ. Ini adalah masa yang paling menyakitkan dalam hidupnya Daud. Dia dikhianati keluarga, kehilangan banyak dukungan, dan menghadapi ancaman kematian. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana dia tenang di sini. Nah, Mazmur 3 ini akan memberikan kita beberapa prinsip, beberapa kunci agar kita tenang di tengah tekanan hidup. Nah, prinsip pertama yang kita bisa lihat dari Mazmur 3 ini adalah soal iman, soal percaya kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan lebih dekat. Siapa Tuhan yang kita percayai? Nah, Mazmur 3 dimulai dengan satu kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan, bahwa betapa banyaknya lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini fakta Daud, ya, yang dialami oleh Daud. Musuhnya banyak. Diakui bahwa dia tidak berdaya karena banyak yang menyerang dia dari segala arah. Dia mengakui bahwa masalahnya itu real, nyata, bahkan melampaui kekuatannya. Dia mengakui dirinya terbatas, tetapi dia tahu Tuhan itu tidak terbatas. Nah, saudara, ini konsep ini atau hal ini berbeda sekali dengan konsep atau teologi kemakmuran, ya, soal pergumulan-pergumulan ini. Kalau teologi kemakmuran mengajarkan kalau orang beriman masih banyak pergumulan, itu kurang beriman. Kalau masih banyak sakit, masih banyak khawatir, masih banyak atau hidup dalam kemiskinan, itu artinya kurang beriman. Tetapi Alkitab memperlihatkan sebaliknya. Orang beriman pun ada pergumulan. Orang beriman pun ada musuh. Orang beriman pun ada tekanan. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengalami masalah atau tekanan, saudara. Jadi soal beriman bukan berarti tidak ada pergumulan. Bukan berarti berpura-pura semuanya baik-baik. Ya, orang percaya tidak perlu menutupi pergumulannya. Ini natural karena kita hidup di dunia berdosa dan kita sendiri masih bisa jatuh di dalam dosa. Namun yang menarik adalah meski pemazmur ini mengalami banyak tekanan, dia tetap tenang. Bahkan dikatakan dia tidak takut, bahkan dia bisa tidur. Di ayat 6 kan dikatakan, aku membaringkan diriku lalu tidurku. Ya, bangun.
Lalu sebab Tuhan menopang aku. Bisa tidur, bisa bangun. Ya tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi ini ada satu iman di sini. Ya, perbedaan antara orang beriman dan orang tidak beriman adalah ketika berada di dalam tekanan, banyak orang jadi takut, jadi gelisah, jadi banyak pikiran, terjebak di dalam masalah. Mereka tidak lagi bisa melihat Tuhan karena seolah-olah mereka dibungkus atau ditenggelamkan di dalam pergumulannya. Nah, dengan pergumulan yang begitu besar, Daud itu tidak kehilangan imannya. Mengapa bisa begitu? Daud tetap percaya Tuhan lebih besar dari masalahnya. Ya dari statement pengakuannya ya, di ayat yang keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, ini satu ungkapan pengenalan Daud terhadap siapa Tuhan dan apa yang Tuhan bisa lakukan untuknya. Dan ini adalah ungkapan imannya. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini, Daud menyebut Tuhan sebagai perisai. Ya, ini perisai dia menggambarkan dengan instrumen perang, salah satu instrumen di dalam peperangan itu perisai. Nah, di dalam dunia kuno, peperangan kuno, perisai kan bagian penting dari perlengkapan orang yang berperang, ya yang memberikan pertahanan terhadap serangan musuh. Ya. Nah, dengan gambaran ini, Daud ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah perlindungan yang komprehensif. Bukan hanya dari depan serangannya, tapi dari segala arah. Ya, Tuhan itu perisainya. Ini menjadi jaminan ketenangan bagi Daud. Bahwa Allah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah atas segala musuh. Allah lebih dahsyat dari segala musuh. Jadi ini soal karakter Allah yang dia imani. Ya, kalau berikutnya dia menyebut engkaulah kemuliaanku. Ya. Ini bicara soal kehormatan dan martabat. Daud mengakui kehormatan sejati bukan dari statusnya sebagai raja, bukan juga prestasinya di dalam peperangan yang sering kali dikatakan dia menang mengalahkan musuh. Bukan itu soal kemuliaannya. Tetapi kemuliaan ini berasal dari Allah. Ya, Allah yang memberikan. Allah itu sendiri adalah kemuliaannya. Jadi tidak ada kemuliaan yang bisa bertahan di dunia ini. Semua yang mulia, yang dianggap mulia di dalam dunia ini, yang asalnya dari dunia ini, hanya sementara kemuliaannya. Nah, seharusnya bagi orang percaya, bagi anak-anak muda, itu tidak menilai diri dari diri sendiri, atau menilai diri dari hal-hal yang berasal dari dunia ini, atau mengukur kemuliaannya dengan materi dari dunia, atau kesenangan sebagai identitas yang dari dunia. Padahal semua ini adalah sementara dan semu akan berlalu semuanya. Ya Tuhan itu adalah kemuliaanku, kata Daud, yang tidak berubah, yang kekal selama-lamanya. Sudah bisa melihat ya dia bagaimana dia mengakui Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Dan yang statement yang ketiga, mengangkat kepalaku, Allah mengangkat kepalaku. Nah, ini di dalam dunia kuno juga kalau kepala yang tertunduk itu simbol kekalahan, rasa malu, duka cita, ya. Sedangkan kalau kepala yang terangkat itu simbol kemenangan, keyakinan, kepercayaan diri dan penuh pengharapan. Nah, waktu Daud mengatakan Allah mengangkat kepalanya, Daud percaya Allah mampu memulihkannya dari masalah. Daud percaya Allah membenarkan dia. Daud percaya Allah sanggup membangkitkannya dari tekanan, mengangkatnya dari segala tekanan dan pergumulan. Jadi bicara soal prinsip iman, itu bicara tentang siapa Tuhan yang kita percayai. Dan apa yang mampu Tuhan kerjakan. Ini menjadi fokus dari iman kita. Ini menjadi kunci di dalam kita tenang menghadapi tekanan, saudara. Karena itu, biarlah kita semuanya di dalam kondisi tekanan selalu memandang kepada siapa Tuhan. Karakter Allah yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan.
bukan melihat kepada masalah, tapi melihatlah kepada Tuhan di dalam iman kita. Ini prinsip yang kita bisa temukan di dalam Mazmur 3. Prinsip yang kedua, saudara, yang dia katakan juga adalah tentang berdoa dengan suara nyaring. Ya. Ini menarik, saudara ya, berdoa dengan suara nyaring. Ya, Mazmur mengajak kita berdoa kepada Tuhan di dalam tekanannya. Dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Lalu ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, menariknya adalah ini bukan doa yang sunyi senyap ya, yang yang tenang begitu ya. Tapi doa dengan suara nyaring berseru. Rupanya praktek ini memang yang dilakukan Mazmur ini karena dia yakin bahwa Tuhan tuh memperhatikan seruan umatnya. Ini ada backgroundnya, ini ada latar belakangnya. Yaitu misalnya ketika orang Israel itu berseru di bawah eh, perbudakan Mesir, ya, di Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di situ kita mengatakan lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, ya, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi ini berseru dengan nyaring ya, sampai berteriak minta tolong kepada Allah. Nah, Allah mendengarkan mereka mengerang. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi ini backgroundnya. Kenapa ini menjadi satu praktek di dalam Mazmur gitu ya. Yang kental sekali yang kita bisa rasa. Mereka berseru ya, mengerang atau bahkan ada yang dikatakan ratapan, meratap di sana gitu. Nah, mengapa orang mungkin berpikir ya, mengapa doa berseru gitu? Padahal Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, berdoalah di tempat tersembunyi. Artinya kan sunyi kalau bisa, bukan hanya tersembunyi, tapi sunyi. Ya, kalau keras-keras, berteriak keras itu kan akhirnya terdengar gitu ya. Gitu. Jadi tidak tersembunyi gitu. Ya, mungkin orang pikir makanya kenapa kita lebih sering doanya teduh gitu ya, tenang atau sunyi gitu. Tapi doa di Mazmur itu ya, hampir seluruh Mazmur ini ada cara orang mengungkapkan kebutuhan mereka akan pertolongan dan emosi mereka curahkan kepada Tuhan. Tapi ini emosi yang suci ya, bukan emosi yang dibuat-buat, emosi yang diada-adakan atau emosi yang buat pamer ya. Ya, jadi ini tidak berlawanan dengan prinsip Tuhan sebenarnya. Karena ini bukan dibuat-buat dan bukan untuk pamer sebenarnya. Ya, mungkin kita tidak terbiasa dengan doa ini, berseru seperti Daud ini. Aneh. Mungkin juga malu kalau kedengaran orang lain. Kita punya pergumulan begitu berat. Ya. Tapi saudara ada gereja ya. Untuk saya pernah tukar mahasiswa gitu ya. Apa namanya, kunjungan ke Korea. Saya juga ikut doanya Korea jam 4 pagi gitu. Ya. Nah, mereka doanya memang berseru gitu ya. Berseru nama Tuhan, ya. Nah, di setiap doa hampir mereka mulai dengan seruan kepada Tuhan gitu. Cua, cua gitu ya. Ya kalau di itu masih mirip-mirip dengan Mandarin. Tuhan, Tuhan begitu. Rupanya di Indonesia juga ada, Saudara. Ya, di gereja yang didatangin beberapa anak muda itu ya karena beasiswa mereka harus ikut gereja itu. Mereka juga cerita bahwa mereka diajarin doa berseru selalu. Ya, panggil nama Tuhan dulu kenceng-kenceng, nggak usah malu-malu. Itu. Jadi rupanya mereka memakai dasarnya dari sini ya. Dasar biblikalnya dari doa pemazmur yang berseru karena ada kebutuhan dan emosi yang mereka bisa curahkan kepada Tuhan gitu. Dan ini memang kental di dalam kitab Mazmur ya, doa berseru sebagai tanda kesungguhan, keputusasaan, ya sangat mengharapkan campur tangan Allah, sangat meminta campur tangan Allah gitu. Ya. Ibaratnya seorang pendaki ya, ada seorang pendaki jatuh ke dalam sumur tua yang sangat dalam. Ya. Dan dia coba manjat,
tapi nggak bisa karena dindingnya terlalu licin. Dia lihat-lihat segala arah nggak ada jalan gitu ya. Dia berteriak ke segala arah, juga rasanya suaranya mantul balik gitu ya. Kiri kanan ada tembok, di depan tembok, di belakang tembok itu. Dari segala arah terjebak itu. Hampir putus asa pendaki ini. Lalu ia sadar bahwa satu arah yang terbuka ke atas. Melihat ada cahaya, ada lingkaran cahaya kecil di mulut sumur itu. Dan mulai teriak dia. Mulai teriak sekeras-kerasnya minta pertolongan ke arah atas. Nah, nggak lama kemudian ada yang mendengar. Ya, mendengar suaranya, menurunkan tali, dan akhirnya menyelamatkan dia. Bagi orang percaya, saudara, satu arah yang tidak pernah tertutup, yaitu memandang ke atas kepada Tuhan. Dengan seruan, dengan keyakinan bahwa Allah terlibat dalam pergumulan umatnya. Tuhan tidak mengabaikan umatnya. Ini harapan orang Kristen satu-satunya. Ya. Apakah saudara merasa berada di dalam sumur saat ini? Kondisi saudara ya, ada banyak masalah menekan. Apalagi saat ini ya, masalah keluarga begitu banyak. Itu. Yang sudah di-sharingkan tadi, masalah keluarga, masalah ekonomi yang didoakan tadi, belum lagi masalah kesehatan, penyakit yang eh, begitu banyak variannya hari ini, pekerjaan yang sulit, pelayanan kepada generasi yang tidak muda. Mungkin saudara merasa nggak ada jalan keluar ya. Saudara dan saya tidak dapat meniadakan tekanan hidup. Namun, saudara tetap bisa tenang jika mengenal Allah lebih dekat. Mengenal sifatnya, mengenal karakternya yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Ketenangan itu bukan soal tanpa tekanan sebenarnya. Kalau hidup tenang itu bukan soal tanpa tekanan. Tetapi justru di dalam tekanan kita mempunyai hati yang percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu di tengah tekanan itu. Di situ kita menikmati ketenangan. Ketenangan di tengah badai. Itu ya, di tengah tekanan itu. Ya, tidak salah saudara kalau kita mau datang gitu ya, atau dalam keadaan amat berat, putus asa, kita mau berseru kepada Tuhan, gak masalah saudara. Ya, mau meratap seperti Mazmur yang lain, mau berseru dengan suara nyaring, gak masalah. Ya, tidak salah untuk melakukan itu maksudnya. Ya, kalau kita punya kebutuhan dan emosi kita bisa tersampaikan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah kehabisan kata-kata, nggak tahu lagi bagaimana berdoa, ingat bahwa Roh Kudus juga membantu kita berdoa dalam kelemahan kita. Ini Allah berikan buat kita. Roh Kudus yang membantu kita berseru melalui doa-doa kita. Jadi curahkan isi hatimu itu ya kepada Tuhan. Beban hidup kita beritahukan kepada Tuhan. Tuhan tahu kita tidak kuat. Tuhan tahu kita ini lemah. Dan Tuhan akan memberi kelegaan. Jadi dari Mazmur 3 ini, dua prinsip yang kita pegang sama-sama. Itu kita percaya lebih dekat kepada Allah. Maksudnya lebih mengenal siapa Tuhan yang kita percayain. Ini wajib. Ini perlu. Ya, bagaimana bisa kenal Tuhan lebih dekat? Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana bisa kita kenal Tuhan lebih dekat? Alkitab cukup untuk menyampaikan tentang Tuhan, ya, dan karakter Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan. Dan yang kedua adalah prinsip kita mau datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Bisa saudara curahkan dengan seruan, ya, di dalam keputusasaan atau di dalam silent prayer, doa yang tenang, itu pun Tuhan tidak tolak semuanya. Ya, tergantung kebutuhan kita. Jadi datanglah kepada Tuhan. Jangan hanya pikirin masalah dan larut di dalam tekanan. Bicarakan itu kepada Tuhan. Berseru, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ini yang pemazmur ajarkan buat kita. Dan kita mungkin sudah sering melakukannya, tapi jangan berhenti melakukannya. Ya.
Selain berdoa, kita juga percaya siapa Tuhan dan apa yang sanggup Tuhan kerjakan untuk menolong kita, memberikan kita kelegaan. Di hari ini banyak orang yang mengalami tekanan, tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana menghadapinya. Seperti keluarga yang tadi Musa Felix ceritakan kan, itu masalah mulai datang, sakit penyakit mulai datang, persoalan karena dosanya sendiri itu sudah mulai mereka rasakan akibatnya. Mereka nggak punya jalan keluar, akhirnya harus cari Tuhan juga. Ya, cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan mengarahkan semua kepada Tuhan. Supaya mereka kembali beriman, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ini prinsipnya, saudara. Biar kita sebagai orang Kristen selalu melakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Menaruh iman yang sungguh-sungguh dan selalu datang bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.